Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2. Saya sendiri di sini Febri Pahlevi. Saya M. Teguh Prastio. Saya Faik Nuraihan. Kami akan mempresentasikan kasus 6 mata kuliah Advanced Network and Cyber Security. Di sini adalah tugas ujian akhir semester kami. Kami akan membahas tentang endpoint security and isolasi malware jaringan. Nah, untuk yang pertama, ada langkah install dan konfigurasi antivirus ClamAV akan dijelaskan oleh Bapak Mas Teguh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk melakukan langkah pertama, yaitu install dan konfigurasi antivirus ClamAV pada Linux server untuk di modul 9. Jadi yang pertama kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita sudah masuk ke Linuxnya. Kemudian di sini langkah pertama kita akan mengetikkan sudo apt get update. Nah, ini adalah untuk update repository paket software pada server Ubuntu dengan perintah ini. Kita lihat dulu. 34 20. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Ya, sedang bekerja di sini. 99% down. Nah, ini selesai. Kemudian kita lihat cek ketersediaan software antivirus ClamAV-nya dengan perintah, yaitu kita ketikkan lagi sudo apt strip chase, kemudian search, lalu ClamAV. Kita enter, kita lihat. Nah, di sini tersedia ya antivirus utility for Unix, command line segala macam. Kemudian kita setelah ini kita langsung install ClamAV-nya sesuai dengan di modul 9. Untuk menginstalnya perintahnya yaitu sudo spasi apt minus strip get spasi strip y, kemudian install ClamAV. Ini tuh kayak ini ClamAV ya. Oke. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah proses untuk instalasi antivirus ClamAV. Ini reading dia, package sedang, kemudian di download. Kemudian dia ada pre-configuring package ya. Sampai selesai, ini masih processing triggersnya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk penginstalan antivirus ClamAV-nya. Dan kemudian kita ada langkah selanjutnya, yaitu scanning. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya Faik. Ya, terima kasih Mas Teguh atas kesempatannya. Ya, pada kasus 6 ini tadi di awal kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi dari antivirus ClamAV sendiri. Untuk langkah kedua ini kita lanjutkan, yaitu melakukan scanning pada direktori yang ada pada PC saya dan mengkarantina atau menghapus file mencurigakan ya, atau bisa menggunakan dummy virus yang akan kami pakai, yaitu dari Eicar yang nanti akan saya jabarkan satu persatu. Berikut step by stepnya. Yang pertama saya scanning terlebih dahulu untuk scan folder home saya untuk mengetahui ada nggak sih gitu virus di device saya seperti itu. Dengan memasukkan komen yaitu sudo
Mohon maaf, saya langsung memasukkan komen claim scan, lalu saya enter dan proses berjalan scanning ya. Proses scanning ini berjalan untuk mencari apakah ada file virus di dalam PC atau device saya ya. So, Ya, ini adalah hasil dari scanning tadi ya. Scan file ada 5 file ya. Directory yang di scanning itu ada satu directory, di mana di dalam satu directory itu ada 5 file dan hasilnya file yang terinfeksi itu tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan melakukan scanning untuk directory yang sudah saya buat, yaitu folder latihan, dengan komen yang akan saya inputkan yaitu clam scan r/home/every/latihan. Oke, lalu saya enter. Maka proses scanning berjalan seperti di awal tadi. Dan selesai. Di sini directory tadi ya yang sudah saya buat, directory latihan, scan file 0 karena di situ masih kosong, dan pastinya infected filesnya 0 seperti itu. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan update antivirusnya terlebih dahulu dengan komen yang akan saya masukkan atau saya inputkan, yaitu sudo fresh claim ya. Lalu saya enter. Oke, di sini muncul ya resultnya. Di sini failed to load the log file ya. Karena di sini resource-nya unavailable seperti itu. Pesan error itu adalah penyebab utamanya, yaitu file log freshcalm.log itu sedang dikunci ya oleh proses lain, sehingga perintah freshclaim yang dijalankan itu tidak dapat mengaksesnya. Penyebab yang paling umum yaitu yang pertama ada service Clama freshclaim yang sedang berjalan. Yaitu service ini secara otomatis melakukan update database virus ya. Saat berjalan, ia mengunci file freshclaim.log agar tidak digunakan oleh proses lain. Seperti itu. Jadi secara otomatis dia mengupdate otomatis, antivirusnya diupdate otomatis sendiri. Otomatis. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mendownload file dummy dari virusnya ya, menggunakan ACAR files seperti itu. Yang pertama, sebenarnya ini harusnya menggunakan komen ya, komen yang ada pada VirtualBox. Tetapi di sini karena beberapa kali sudah kami coba ternyata gagal untuk menarik datanya, maka kami di sini mencoba untuk mendownload filesnya secara manual melalui browser dengan mengetikkan di sini acar.org. Setelah website terload ya atau dimuat secara keseluruhan,
Di sini ada beberapa menu bar yang disediakan. Nah, kita langsung ke menu bar di download anti malware test file ya. Kita klik. Oke, kita scrolling ke bawah. Di sini ada beberapa file ya, file virus dummy yang disediakan. Di sini kami menggunakan untuk yang pertama ini ya, com file. Lalu saya download dan hasil download ini saya simpan di folder root yang sudah saya sediakan tadi, yang sempat di awal tadi kami scan seperti itu. Dengan file name default saja kita save. Oke, kita close, kita minimize. Kita pastikan terlebih dahulu di direktorinya filenya apakah sudah ada itu. Setelah kita download file virus dummy ya dari website iCare, langkah selanjutnya kita akan scanning di direktori yang sudah disiapkan tadi oleh kami. Apakah file tersebut terdeteksi virus atau bukan. Jadi komen yang saya inputkan adalah sudo clam scan ya. Infected, remove, recursive, slash. Lalu saya enter. Passwordnya adalah, kita masukkan passwordnya BE 3420BF. Enter. Prosesnya berjalan. Memang memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini keterangannya pertama signature found, berarti Klama berhasil menemukan satu file yang terindikasi virus. Lalu sesuai dengan komen yang kita inputkan tadi, maka file dummy virus yang ada pada folder yang telah kami buat tadi itu otomatis dihilangkan atau di remove, dan di situ tertera bahwa statusnya remove seperti itu. Makanya kita menunggu satu step lagi untuk ending atau scan summary-nya seperti itu. Lalu scan summary-nya muncul ya. Di situ tertera bahwa direktori yang di-scan ternyata itu secara keseluruhan ada 220 direktori atau folder ya, dengan jumlah files ya itu ada 1054 files, dan yang terdeteksi virus itu ada satu files, di mana satu files tersebut adalah file dummy virus yang telah kita coba simpan tadi di folder latihan yang telah kita download sebelumnya, seperti itu. Untuk studi kasus yang nomor 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Febri Valetti. Kepada Febri saya persilakan. Terima kasih Mas Baik. Di sini perintahnya adalah menggunakan IP table yang ada di modul 4 untuk melakukan isolasi blokir berdasarkan MAC address komputer yang dicurigai sebagai sumber penyebaran virus. Jadi saya asumsikan komputer ini, dua komputer saling terhubung ya. Komputer pertama adalah Windows, komputer keduanya Linux di sini. Jadi untuk mengujinya, pertama saya
saya harus tahu dulu komputer yang saya curigai sebagai penyebab masalahnya itu MAC address-nya berapa. Jadi saya harus mengetahui IP address dan MAC address dari Windows. Di sini kita cek berapa sih IP-nya Windows. Jadi terlihat di sini IP-nya adalah 172.16.20.84 IP kelas 4-nya. Dan untuk MAC address-nya adalah bilangan heksadesimal di sini ya, 40, C7, 3C, DF, 84 dan 8C. Sebelumnya saya coba tes ping dulu apakah dua OS ini saling terhubung ya. Saya tes dulu ke Windows. Ping 172.16.20.84. Ya, connect ya, berhasil. Saya coba dari Windows ke Linux. Saya cek dulu IP Linux-nya berapa. 172.16.20.87. Ya, ini ya, terlihat. Mungkin kalau kurang jelas di sini 172.16.20.87. Jadi dari Windows saya coba ping 2087. Ya, Berhasil. Ya. Selanjutnya diasumsikan komputer yang dicurigai ya. Di sini kan blokir berdasarkan MAC address komputer yang dicurigai sebagai sumber penyebaran virus. Saya asumsikan yang dicurigai itu komputer Windows, gitu ya. Jadi untuk saya blokir komputer Windows ini berdasarkan MAC address-nya, yaitu dengan perintah sudo iptable min a input min m mac min mac min source, lalu ininya MAC address-nya. MAC address Windows tadi 40 C7 3C DF 84 8C min J drop. Kita klik enter. IP table perintah tidak ditemukan. Ya, ada yang salah. Saya di sini kurang satu huruf. Ya. Jadi komputer dengan MAC address 40 C73C DF 848C ini sudah kita blokir. Kita coba ping aja lagi. Ping ke Windows ya. Kita ping ke Windows IP 172.16.20.84. Nggak bisa ya, tidak berjalan. Kita coba sebaliknya dari Windows ke Linux. Ya, RTO. Jadi hubungannya diblokir seperti itu.
Lalu kalau untuk kita tes juga FTP, transfer file, yang sebelumnya sudah terhubung, kita coba kirim file di folder latihan ini. Nah, tidak bisa. Di sini ada bacaannya connection closed by server, karena tadi kita blokir. Sudah blokir. Connect establish. Ya, violate to retrieve directory listing, disconnect from server. Jadi kita coba buka lagi blokirnya. Perintahnya sama, cuman sedikit kita rubah di ya ini min A nya kita rubah menjadi min B. Enter, kita coba ping, berhasil kembali. Ya. Kita coba lagi dari window ke Linux, ya sudah terhubung kembali. Dari untuk Transfer file. Sukses, ini connection sukses. Kita coba kirim file ke sini. Ya, berhasil latihan sukses. Nah, untuk selanjutnya kita memantau, ada proses memantau last log ya. Apakah ada aktivitas login yang tidak wajar selama infeksi terjadi? Kita lihat. Kita mau tahu siapa aja yang habis akses. Nah, untuk perintah last log ini, memantau aktivitas ini, kita bisa langsung menginputkan komennya adalah Last. LAS, langsung enter. Ya. Nah, Di ini sini ada aktivitas terlihatnya. sesuai dengan tanggalnya juga, Februari. jamnya juga. Ada root crash dia, Februari lagi crash lagi, jadi ketahuan mana apa aja sih prosesnya, pada jam berapa aja ketahuan di sini. Nah, yang masih loading itu yang di atas ya, Ya, tanggal 9 Juli jam 16.59. oke. Oke. Sampai sini tugas kami sudah selesai. Ya. Mungkin bisa ditutup dengan Mas Teguh dengan closingnya. Ya, baik, demikian tadi presentasi dari kami kelompok 2 tentang tugas studi kasus 6, yaitu tentang endpoint security and label and isolasi malware jaringan. Untuk fokus modulnya di modul 9 dan 4 serta 3. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.